Pemirsa menolak eksekusi tanah sengketa ratusan warga Halifehan dan Tula Malai, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur ricuh dengan aparat dan warga yang tidak rela tempat tinggalnya digusur dan secara bebuyutan menyerang aparat, secara bebuyutan menggunakan molotov dan akibatnya 2 aparat pun terluka. Bentrokan terjadi saat petugas bersama Panitera Pengadilan Negeri Atambua melaksanakan eksekusi atas 2 bidang lahan sengketa dalam perkara perdata di Halifehan, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pihak tergugat menolak dengan memblokade seluruh akses menuju area eksekusi. Warga yang menempati lahan tersebut melakukan perlawanan dengan menembakkan petasan ke arah petugas. Warga juga menyerang aparat dengan batu dan bom molotov, mengakibatkan 2 anggota Polres Belu serta seorang Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengalami luka serius di wajah. Tidak hanya itu, warga juga membakar ban di sejumlah titik. Eksekusi memang terjadi penolakan dari pihak termohon eksekusi. Saat tersebut terjadi massa melakukan lemparan batu, kemudian ada yang menembakkan kembang api, yang diduga juga ada yang melemparkan bom molotov ke arah petugas. Kuasa hukum pihak tergugat menilai proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena diduga terdapat perbedaan luas antara objek dalam putusan dan objek yang akan dieksekusi. Mereka meminta pengadilan menolak kontatering atau pengukuran ulang sebelum eksekusi dilanjutkan. Sementara itu, pihak pemohon menegaskan penundaan eksekusi bukan karena persoalan kontatering, namun karena Panitera mengalami luka serius saat bentrokan. Proses eksekusi 2 lahan sengketa di Kabupaten Belu resmi ditunda hingga Januari 2026. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 gudang plastik produksi Mika di kawasan pergudangan Miami Jalan Raya Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar api. Diduga kebakaran berasal dari korsleting pada bagian panel listrik dalam gudang. Kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Jalan Kamal Raya. Kobaran api seketika membakar 2 bangunan gudang plastik produksi Mika di kawasan pergudangan Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Banyaknya material plastik dan kimia yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Sedikitnya 2 gudang yakni produksi dan hasil produksi plastik Mika ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran ini berasal dari korsleting pada bagian panel listrik dalam gudang. Ada 2 bidang. Yang pertama adalah bidang produksi, yang kedua adalah hasilnya itu Mika atau semacam alat untuk naruh bolu itu jadi plastik. Nah, itu yang bidang kanan, yang sebelah kiri itu yang hasilnya. Nah, untuk kesulitannya memang akses untuk ke TKP Solambonnya itu lumayan jauh gitu. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam dan 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal pencari ikan yang tengah bersandar di dermaga timur Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Sabtu petang. Diduga terbakarnya kapal tersebut diakibatkan dari arus pendek listrik pada area mesin. Kebakaran kapal di transit 3 nih. Kobaran api membakar sebuah kapal pencari ikan yang tengah bersandar di dermaga timur Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu petang. Besarnya kobaran api membuat nelayan dan juga warga di sekitar dermaga panik karena banyaknya kapal yang tengah bersandar.
Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak merembet ke kapal lainnya. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada mesin salah satu kapal. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ditangani oleh Polsek Muara Baru. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di asrama polisi di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Karanganyar, Tarakan, Kalimantan Utara pada Sabtu dini hari. Akibatnya 5 bangunan dan sebuah mobil ludes dilalap api. Kemudian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api melalap asrama polisi di Jalan Purnawirawan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Api cepat membesar meluluhlantahkan 5 bangunan asrama polisi dan rumah warga. Warga pun panik lantaran saat kejadian sebagian besar telah tertidur lelap. Kobaran api juga membakar 1 unit mobil yang terparkir di depan bangunan yang terbakar. Sebelum kebakaran ada terjadi ledakan terdengar atau gimana? Ada ledakan dulu atau gimana? Nggak ada. Ada kayak seperti mercon gitu. Oh, seperti mercon. Setelah berjibaku selama 1,5 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Proses pendinginan dilakukan petugas lebih dari 2 jam. Sejauh ini penyebabnya apa, Pak? Ya untuk sementara masih didalamin oleh penyelidikan oleh polisi. Sudah digaris lain oleh polisi, akan didalamin dan diselidiki oleh polisi. Penyebabnya apa kita belum tahu. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Seorang WNA Cina ditangkap saat hendak menyelundupkan serbuk nikel di Bandara Iwip, Maluku Utara. Tersangka kedapatan membawa 5 paket serbuk nikel campuran dan 4 pak serbuk nikel murni. Satuan Tugas Terpadu menangkap seorang warga negara asing asal Cina berinisial MY yang menyelundupkan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, Weda Bay, Maluku Utara. Tersangka kedapatan membawa 5 paket serbuk nikel campuran dan 4 pak serbuk nikel murni. Praktik penyelundupan ini bermula terdeteksi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Halilintar. Satgas ini bertugas mengawasi penyelundupan pertambangan. Tersangka kini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian untuk bahan mineral nikel yang akan diselundupkan juga akan diteliti. Pemirsa, aksi begal disertai pengeroyokan di Jalan Karah, Surabaya, Jawa Timur membuat resah warga. 8 pelaku ditangkap polisi, 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Polisi mengamankan 8 pelaku pengeroyokan dan pencurian terhadap korban remaja berusia 17 tahun di Jalan Karah, Jambangan, Surabaya. Peristiwa menjadi viral setelah rekaman CCTV menyebar luas di media sosial. 8 pelaku diamankan polisi, 3 diantaranya anak masih di bawah umur, dan polisi mengejar pelaku lain. Para pelaku sebelumnya mabuk minuman keras dan bertemu korban langsung mengeroyok dan merebut motor korban. Mereka itu minum-minum karena ada yang ulang tahun katanya, dan disiapkanlah 7 botol minuman jenis Arak Bali. Ini sebenarnya yang memicu kemudian perilakunya itu menjadi tidak terkontrol. 7 botol itu habis diminum oleh kurang lebih 20 orang ini. Tersangka merebut motor korban setelah diusir warga dan mengajak teman-temannya konvoy. Kami yang ambil. Terus agak? Cek. Buat berdua. Terus buat kemana? Bawa itu pulang muter-muter. Pak muter-muter. Para tersangka terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi meringkus pencopet yang mencuri ponsel milik guru saat senam di alun-alun kota Cilegon, Banten. Pelaku merupakan spesialis pencurian di tempat keramaian dan kerap beraksi setiap ada acara yang melibatkan banyak orang. Pencopet ponsel nyaris babak belur dihajar massa setelah kedapatan mencuri ponsel milik 2 orang guru yang sedang mengikuti acara senam bersama di alun-alun kota Cilegon, Banten. Pelaku ditangkap petugas setelah korban mencurigai gerak-gerik pelaku dan mengetahui ponselnya telah hilang. Meskipun sempat berusaha melarikan diri, pelaku akhirnya bisa ditangkap dan langsung dibawa ke Polsek Purwakarta. Polisi menemukan barang bukti hasil pencopetan dari tas yang dibawa pelaku. Pelaku merupakan spesialis pencurian yang memanfaatkan momen keramaian atau acara yang melibatkan banyak orang. Dan langsung kita bawa ke pos security. Di dalam pos security kita periksa di dalam tas kedapatan betul handphone yang disampaikan sama korban yang bilang kecopetan. Di situ diamankan ada 3 handphone, 1 milik pelaku, 1 korban yang saat itu melapor, dan 1 lagi ada saksi yang memang jadi korban pada saat itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, 2 kurir sabu lintas Sumatera diringkus anggota Divit Narkoba Bareskrim Polri di kawasan Bengkalis, Riau. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sabu siap edar sebesar 8 kg. Anggota Subdit 4 di Divit Narkoba Bareskrim Polri kembali mengamankan 2 orang kurir narkoba jenis sabu di jalur lintas Sumatera Bengkalis, Riau. Sebelum ditangkap, kedua kurir yang diketahui berinisial M dan A ini telah diikuti petugas sejak masih berada di tol Palangkaraya, Dumai. Saat ditangkap, petugas yang melakukan penggeledahan pada mobil yang dibawa para pelaku menemukan sabu seberat 8 kg yang disimpan dalam kotak peralatan kerja. 2 pelaku berinisial M dan A berhasil diamankan. Dari bagasi mobil, petugas menemukan 8 bungkus kemasan teh Cina biru bergambar harimau yang berisi sabu seberat kurang lebih 8 kg yang disembunyikan dalam kotak toolkit. Guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya juga dijerat tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Dari Jakarta, dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan korupsi pengelolaan Plaza Klaten mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang. Dalam sidang perdana, kuasa hukum terdakwa menyebut ada unsur kriminalisasi. Terdakwa Ferry Sanjaya diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar 10,2 miliar rupiah selama mengelola Plaza Klaten dari tahun 2019 hingga 2023. Penerimaan kas daerah dari penyewaan sewa Plaza Klaten yang seharusnya 14,2 miliar hanya tercatat 3,9 miliar rupiah. Namun kuasa hukum menegaskan tidak ada kerugian nyata menurut ahli dan menyebut adanya unsur kriminalisasi. Serta mempertanyakan mengapa mantan Bupati Sri Mulyani tidak disentuh proses hukum. Nah, pasal 108 KUHP, manakala kita mengetahui ada orang membuat kejahatan, wajib melaporkan. Kenapa Sopenda dengan ibu, katakanlah Sri Mulyani, selama 3 tahun tidak melaporkan terdakwa melakukan katakanlah tindak pidana korupsi? Bahkan mereka yang punya pengadaan barang dan jasa ada di pihak Pemda kan, bukan di pihak kita. Itu yang paling penting. Kenapa sekarang ya kita yang dipersalahkan? Makanya katakan kriminalisasi.